Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Yusriawan, NIM 180210240 dengan mata kuliah Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa. Baik teman-teman, di sini saya akan membawakan materi saya yang berjudul Distribusi Logistik Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa. Oke teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi logistik. Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi dilakukan sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Sedangkan logistik adalah rangkaian kegiatan pengambilan serta penetapan barang dari tempat dan waktu yang telah direncanakan. Atau distribusi logistik merupakan proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari proses-proses kegiatan logistik mulai dari penggandaan, penyimpanan, dan pendistribusian guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuan logistik. Tujuan logistik sendiri adalah menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam material dalam jumlah yang tepat pada waktu yang dibutuhkan. Dalam keadaan yang dapat dipakai ke lokasi di mana dibutuhkan dengan total biaya yang rendah, melalui proses logistiklah material mengalir ke kompleks manufakturing yang sangat luas dari negara industri dan produk-produk didistribusikan melalui saluran-saluran distribusi untuk dikonsumsi. Fungsi saluran distribusi. Saluran distribusi yaitu memindahkan barang dari produsen kepada konsumen. Saluran distribusi mengatasi kesenjangan utama dalam waktu, tempat, dan pemikiran yang memisahkan barang serta jasa dari mereka yang akan menggunakan. Saluran distribusi adalah sistem tingkah laku yang kompleks yang melibatkan interaksi manusia dan perusahaan untuk mencapai sasaran individual, perusahaan, dan saluran. Saluran distribusi terdiri dari perusahaan yang bersatu untuk kepentingan bersama. Setiap anggota saluran memainkan peran dalam saluran dan spesialis dalam melaksanakan satu atau beberapa fungsi. Logistik memiliki fungsi yang penting baik dalam industri secara umum maupun dalam manufaktur. Ada beberapa fungsi. Yang pertama, pemrosesan pesanan. Pesanan ini bisa disampaikan lewat banyak cara, mulai dari pos, telepon, hingga online. Bisa dipakai sebagai sarananya. Setelah itu, pesanan ini diproses dengan cepat dan tepat. Setelah barang jadi, baru dikirimkan disertai dengan tagihan. Yang kedua, fungsi pergudangan.
Setiap usaha harus memiliki simpanan produk sebelum terjual. Hal ini memungkinkan siklus produksi berjalan dengan lancar. Untuk itu, mulai dari lokasi hingga jenis gudang sangat menentukan manajerial logistik. Yang ketiga adalah manajemen sediaan. Fungsi ini bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan, namun cukup sulit untuk menentukan jumlah sediaan yang dibutuhkan. Hal ini karena jika sediaan terlalu banyak, maka akan menjadi beban gudang. Dan yang terakhir adalah transportasi. Keputusan pemakaian transportasi sangat mempengaruhi dalam pemasaran. Hal ini akan turut mempengaruhi harga pokok, kinerja, penyerahan hingga kondisi barang yang dikirimkan. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya tentang distribusi logistik. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.